Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Jenny Bodas dari RSUD Dr. R. Kusuma Tuban di Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman kami selama di GetLab pada saat menemui pasien dengan sinkop vasovagal dengan judul Counter Pressure Maneuver sebagai pencegahan sinkop pada pasien dengan vasovagal. Sinkop vasovagal ini merupakan kondisi ketika pasien terjadi sinkop karena adanya suatu penyebab, dan penyebabnya ini bisa bermacam-macam, mulai dari emotional trigger, mungkin pasien memiliki ketakutan atau kecemasan berlebihan, bisa dengan pasien dehidrasi, kelelahan, adanya trauma maupun nyeri, mengejan, paparan panas, dan mungkin pasien yang berdiri terlalu lama. Dan sinkop vasovagal ini memiliki 3 fase, yaitu fase prodromal, sinkop, dan pasca sinkop, di mana nanti counter pressure maneuver ini akan masuk di salah satu fase tersebut. Nah, fase sinkop vasovagal yang pertama adalah fase prodromal. Fase prodromal ini merupakan fase awitan pertama munculnya tanda dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Dan pada saat itu juga sebenarnya dia itu merupakan awitan terjadinya refleks vasovagal. Mungkin pada saat pasien mengalami fase prodromal ini bisa merasakan pasien enggak nyaman, keringat dingin, kelemahan, pusing, biasanya pandangan kabur, nyeri perut, mual, dan bahkan tanda vitalnya ini bisa menurun meskipun kelihatannya normal, tapi sebenarnya itu ada penurunan sedikit. Apabila ini tidak ditangani, maka akan bisa terjadi ke fase selanjutnya, yaitu fase perburukan, yaitu dimana bisa terjadi sinkop. Dan parahnya lagi apabila bisa terjadi yang namanya Bizold Jaris reflex, di mana ini merupakan refleks dekompresor kardiovaskuler terhadap respon iskemik miokard. Bisa terjadi yang namanya blokade nodus SA, bradikardi mendadak, hipotensi berat, vasodilatasi koroner, dan penurunan hemotropik. Dan yang sering kami temui itu pasien itu bradikardinya mendadak, yang selama ini kami temui di GetLab kami. Dan apabila pasien ini sudah melewati fase sinkop, dia akan ke pasca sinkop, pasien bisa mengalami kebingungan, mual, pusing, dan itu bisa berlangsung berjam-jam. Nah, rumusan masalah yang kami temui selama kami di GetLab kurun waktu dari 2022 sejak kami berdiri hingga tahun 2024, di GetLab kami menemui ada 4 pasien dengan kondisi sinkop vasovagal, dan 2 diantaranya unfortunately meninggal, sehingga diperlukan kami terutama sebagai perawat sirkuler yang ada di dalam upaya untuk pencegahan dan memperhatikan tanda dan gejala awitan terjadinya sinkop vasovagal. Jadi kami harus lebih aware terhadap keluhan pasien. Dan fase prodromal ini merupakan fase krusial agar kita bisa memberikan treatment, terutama treatment yang bisa dilakukan oleh perawat, dan agar tidak berlanjut ke fase sinkop. Sehingga kami cari-cari jurnal, akhirnya kami menemukan adanya tindakan counter pressure maneuver yang dilakukan sebagai upaya pencegahan sinkop vasovagal. Nah, counter pressure maneuver sendiri adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan otot skeletal untuk meningkatkan kontrol kardiovaskuler. Jadi otot skeletal ini dipaksa untuk berkontraksi. Dengan apabila dia dipaksa untuk berkontraksi, maka katup-katup vena yang ada di pembuluh darah ini diharapkan bisa membuka, dan akhirnya aliran darah balik vena menuju ke jantung ini menjadi lebih baik, sehingga preload akan meningkat, dan yang pasien tadinya terjadi hipotensi bisa berangsur-angsur kembali stabil lagi. Nah, ini berikut jurnal-jurnal mengenai counter pressure maneuver. Kami belajar bersama dan kami putuskan, ayo kita coba yuk lakukan counter pressure maneuver supaya kalau misalnya ada terjadi vasovagal, kita itu nggak kehilangan pasien lagi. Nah, ini studi kasus yang kami temui. Seorang wanita dengan diagnosa unstable angina pectoris dilakukan angiografi dengan akses radial kanan. TTV pada saat angiografi normal, kemudian karena kanulasi yang sulit, pasiennya mengalami swasem pada arteri, dan kateternya terjepit di arteri. Kemudian usaha kami untuk melakukan pengeluaran kateter dengan menggunakan manual heating dan pemberian NPG. Nah, pada saat selesai pasien dilepas kateternya, berhasil ditarik, tiba-tiba pasien ini mengeluh keringat dingin dan berdebar. Pasiennya itu tampak pucat
dan heart rate-nya tiba-tiba menurun, jadi dari 90, 70, 60 itu sangat cepat. Oh, ini berarti udah episode jaris reflex. Dan akhirnya kami melakukan counter pressure maneuver dengan cara kami memberikan iso arm tensing dengan balon tensi manual itu kami letakkan ke tangan yang dia bebas karena dia aksesnya radial kanan. Kita lakukan dia memegang balon tensi manual itu, kemudian diremas-remas selama 2 menit, dan juga kami melakukan neck flexion serta kaki leg crossing. Dan itu sambil melakukan tindakan lain baik dehidrasi dan mempersiapkan pacu jantung apabila heart rate-nya tidak kembali normal. Sehingga sekitar 5 menit kemudian pasien tidak jadi dilakukan pacu jantung temporer dan pasien kembali stabil meskipun tensinya masih cenderung rendah gitu. Berikut adalah counter pressure maneuver yang kami lakukan di cath lab. Kalau yang pertama ini arm tensing ini kita lakukan apabila pasiennya ini mendapatkan akses selain di tangan, selain di radial, jadi bisa di femoral. Kemudian isometric hand grip ini kami pakai balon tensi manual, kemudian neck flexion dan juga leg crossing. Diperlukan kerjasama tim dalam mengetahui tanda dan gejala awitan respon vasovagal. Dalam hal ini fase prodromal itu kita harus aware sekali sebagai nakes di dalam cath lab, karena keluhan pasien itu meskipun kecil, kita anggap kecil, jangan-jangan itu sangat bermakna dan bisa terjadi perburukan nantinya gitu. Nah, tips dan trik saat melakukan counter pressure maneuver sudah habis. 1 menit aja ya. Perhatikan keluhan pasien, kenali tanda dan awal gejala awitan respon vagal, pertimbangkan jeda melakukan CPR apabila tindakannya terlalu lama selama 2 menit, dan pastikan alat di atas kain steril dalam posisi aman ketika melakukan CPM. Kesimpulannya adalah CPM merupakan tindakan yang efektif dalam pencegahan sindrom vasovagal dengan minimal resiko dan low cost treatment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya lempar dulu ke audiens satu pertanyaan. Silakan, siapa yang bertanya? Ada? Ayo jangan malu-malu masalah. Ada lagi? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, presentasi yang sangat menarik sekali. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah tadi apa nanti yang dilakukan gitu ya dengan menggunakan otot-otot dari muskuloskeletal itu sudah pernah dicobakan dan hasilnya seperti apa? Jadi kenapa kami menggunakan counter pressure maneuver sebagai pencegahan sinko pada vasovagal, karena memang jurnalnya ini banyak sekali Bu. Jadi kami sering kalau setiap berdiskusi dengan teman-teman, ini bagaimana ya supaya kita ini nggak delay gitu. Ketika kita melakukan tindakan kok kita harus nunggu yang lain. Jadi kita yang bisa kita lakukan segera kita lakukan, yaitu kita temukan jurnal counter pressure maneuver, dan memang di jurnal-jurnal tersebut banyak sekali dan memang terbukti mengurangi resiko sinko pada pasien dengan vasovagal begitu. Baik, artinya sudah dicoba. Sudah di cath lab dan yang terakhir kejadian kemarin di CT cardiac Bu. Oke. Pak Evita terjawab ya. Terima kasih. Mungkin sekarang komen dari juri Pak Upuk pada Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya bagus ya. Yang saya pertanyakan mengenai ini tindakan yang dilakukan pada pasien, sedangkan kondisi pasien kan tahu sendiri kalau berarti hipotensi, di mana respon pasien untuk melakukan semua instruksi yang diarahkan sama petugasnya, sama vasovagal itu bukan di cath lab kan bukan pada saat kanulasi atau apa, yang sering terjadi justru pada saat kita mau absit transfusi. Apakah bisa diterapkan? Mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan Pak di cath lab kami itu ada, kalau yang kemarin berdasarkan case tadi ini kita ada 3 orang yang di dalam. Jadi ada 1 yang memang kita fokus untuk menangani keluhan pasien dan menjaga akses vena supaya akses infusnya supaya lancar. Jadi pada saat kita pasien terjadi bradikardi, kita semua ada 1 yang menyiapkan pasiennya dengan cara pasiennya ditutup Pak. Jadi seperti melakukan
dituntun, jadi tangannya begini Bu, mau meremas-remas, jadi kita nungguin pasien di sebelahnya Pak, dan teman yang lain membantu mungkin rehidrasi dan juga menyiapkan TPM apabila memang dibutuhkan, dan kami selalu bekerja sama itu Pak, satu tim. Masih ada waktu ya? Oh sudah habis. Nanti aku penyaji kedua ya Pak Ismail. Terima kasih karena waktunya juga sangat terbatas. 10 menit total. Terima kasih Mbak Ivon, luar biasa ya ininya posternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.